Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas latihan soal ulangan harian, keliling dan luas lingkaran yang merupakan matematika kelas 6. Siapkan catatan dan simak videonya ya. Kita mulai pada soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang benar adalah pada pilihan A, AB adalah jari-jari lingkaran. Perhatikan garis AB menghubungkan titik A dan B yang terletak pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran O. Jadi AB merupakan garis tengah lingkaran atau diameter. Jadi pernyataan A salah. Pada pernyataan B, CD adalah diameter lingkaran. C dan D adalah titik yang berada pada lingkaran, tetapi garis CD tidak melalui pusat lingkaran, jadi bukan merupakan diameter, melainkan tali busur. Pilihan C, garis lengkung AC adalah busur lingkaran. Nah, pilihan C adalah pernyataan yang benar karena garis lengkung adalah busur lingkaran. Pada pilihan D, OE adalah jari-jari lingkaran adalah pernyataan yang salah karena OE menghubungkan titik pusat dengan satu titik yang berada pada tali busur. Jadi OE merupakan apotema. Soal nomor 2. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur disebut. Perhatikan lingkaran berikut, kita gambarkan dua jari-jari, kemudian sebuah busur. Nah, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur adalah juring. Soal nomor 3, sebuah lingkaran mempunyai panjang diameter 35 cm. Tentukan keliling lingkaran tersebut. Jadi rumus untuk menentukan keliling lingkaran yang diketahui panjang diameternya adalah K sama dengan V dikali D. Di sini panjang diameternya adalah 35 cm, yaitu kelipatan 7. Jadi nilai V yang kita gunakan adalah 22/7. Jadi kelilingnya adalah 22/7 dikali 35. Nah, 35 bisa dibagi 7, hasilnya adalah 5. Maka kelilingnya adalah 22 dikali 5, yaitu 110 cm. Soal nomor 4. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jarinya 5 meter. Berapakah keliling lapangan tersebut? Jadi di sini yang diketahui adalah panjang jari-jari dari lapangan yang berbentuk lingkaran. Kita gunakan rumus kelilingnya adalah K sama dengan 2 dikali V dikali R. Karena panjang jari-jarinya bukan kelipatan 7, kita gunakan nilai V-nya adalah 3,14. Jadi sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 5. Karena merupakan perkalian, jadi kita bisa kalikan 2 dengan 5 dulu. Hasilnya adalah 10, kemudian dikalikan dengan 3,14, hasilnya adalah 31,4 meter. Jadi kelilingnya adalah 31,4 meter. Soal nomor 5. Irsyad akan menggambar lingkaran yang kelilingnya 66 cm. Berapa panjang jari-jari lingkaran yang harus dibuat Irsyad? Ingat, rumus keliling lingkaran yang diketahui panjang jari-jarinya adalah K sama dengan 2 dikali V dikali R. Karena yang ditanyakan adalah R, maka kita gunakan rumusnya R sama dengan K dibagi 2 dikali V. Kelilingnya adalah 66 cm, yaitu kelipatan dari 11, maka kita gunakan nilai V-nya adalah 22/7. Jadi R sama dengan 66 dibagi dengan 2 dikali 22/7, yaitu 44/7. Sekarang kita ubah ke bentuk perkalian menjadi 66 dikali 7/44. Jadi 44/7-nya dibalik menjadi 7/44.
Perhatikan 66 dan 44 sama-sama bisa dibagi 22, yaitu hasilnya 3 dan 2. Jadi panjang jari-jarinya adalah 3 dikali 7, yaitu 21, kemudian per 2. Jadi sama dengan 10,5 cm. Kita lanjutkan soal nomor 6. Rina mempunyai taplak berbentuk lingkaran dengan jari-jari 25 cm. Rina ingin menjahit renda di sekeliling taplak itu. Jika harga renda Rp5.000 tiap meter, berapa biaya yang harus dikeluarkan Rina untuk membeli renda? Nah, karena di sini yang dipasang rendanya adalah di sekeliling taplak yang berbentuk lingkaran, maka kita hitung keliling lingkarannya. Dengan panjang jari-jari 25 cm, maka rumusnya adalah K sama dengan 2 dikali V dikali R. Panjang jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka rumusnya adalah 2 dikali V-nya adalah 3,14, kemudian dikali 25, didapatkan kelilingnya adalah 157 cm. Harga dari rendanya dihitung tiap meter, maka kelilingnya kita ubah ke satuan meter jadi dibagi 100, yaitu 1,57 meter. Sehingga biaya untuk membeli renda adalah 1,57 dikali 5.000, yaitu Rp7.850. Selanjutnya soal nomor 7. Bima mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran dengan diameter 7 meter. Jika ia mengelilingi lapangan itu sebanyak 6 kali, maka jarak yang ditempuh Bima seluruhnya adalah, jadi kita tentukan terlebih dahulu keliling dari lapangan yang diketahui diameternya 7 meter, maka rumusnya adalah K sama dengan V dikali D. V-nya kita gunakan 22/7, kemudian dikali diameternya adalah 7. Jadi 7 dibagi 7 adalah 1, maka kelilingnya adalah 22 meter. Karena Bima mengelilingi sebanyak 6 kali putaran, maka jarak totalnya adalah keliling dikali putarannya, yaitu 22 dikali 6, maka jarak totalnya adalah 132 meter. Soal nomor 8, keliling setengah lingkaran berikut adalah, jadi untuk menghitung keliling suatu bangun datar, maka kita hitung semua ruas garis yang membatasi bangun tersebut. Pada gambar setengah lingkaran tersebut, ruas garis yang membatasi adalah garis lengkung yang merupakan setengah keliling lingkaran, kemudian garis lurus yang merupakan diameter lingkaran. Jadi, keliling bangun tersebut adalah 1/2 dikali V dikali D, ditambah dengan D-nya yaitu 20. Nah, V-nya kita gunakan 3,14, jadi 1/2 dikali 3,14 dikali 20, kemudian ditambah diameternya adalah 20. Kemudian di sini 20 bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 10. Kemudian dikalikan dengan 3,14 adalah 31,4. Kemudian ditambah dengan 20 jadi sama dengan 51,4 cm. Soal nomor 9. Keliling bangun yang diarsir berikut adalah, perhatikan bangun yang diarsir dibatasi beberapa garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus yang pertama panjangnya adalah setengah dari panjang sisi persegi, yaitu setengah dari 14 adalah 7. Kemudian dilanjutkan dengan garis lengkung yang merupakan 1/4 keliling lingkaran. Dilanjutkan lagi dengan garis lurus yang sama panjangnya 7, garis lurus lagi yang panjangnya 7, dan garis lengkung yang merupakan 1/4 keliling lingkaran lagi, dan terakhir ditutup dengan garis lurus yang panjangnya 7 cm. Maka keliling lingkarannya di sini 7 cm-nya ada 4, jadi 7 dikali 4, kemudian
1/4 keliling lingkaran ditambah 1/4 keliling lingkaran adalah 1/2 keliling lingkaran. Jadi 7 dikali 4 adalah 28. Kemudian menghitung keliling lingkarannya kita gunakan rumus 2 dikali V dikali R. Jadi kelilingnya sama dengan 28 ditambah, di sini 1/2 dikali 2-nya adalah 1. Kemudian karena jari-jarinya adalah 7, maka kita pergunakan nilai V-nya adalah 22/7. Sehingga 7-nya bisa dibagi 7 sama dengan 1. Maka kelilingnya adalah 28 ditambah 22, yaitu 50 cm. Selanjutnya nomor 10. Ibu membuat taplak meja berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari 42 cm. Luas taplak meja yang dibuat ibu adalah berapa cm persegi? Jadi, jika diketahui panjang jari-jarinya, maka luas lingkaran adalah V dikali R kuadrat. Karena panjang jari-jarinya 42, bisa dibagi 7, maka kita pergunakan nilai V-nya adalah 22/7. Jadi luasnya adalah 22/7 dikali 42 dikali 42. Di sini 42-nya bisa dibagi 7, hasilnya adalah 6. 22 dikali 6 menjadi 132, kemudian kita kalikan lagi dengan 42, hasilnya adalah 5.544 cm persegi. Kita lanjutkan soal nomor 11. Luas bangun di bawah ini adalah, perhatikan bangun pada soal adalah merupakan 1/4 bagian lingkaran. Jari-jarinya adalah 14 cm. Jadi, kita gunakan rumus luasnya adalah 1/4 dikali V dikali R kuadrat. Karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka nilai V-nya kita gunakan 22/7. Jadi luasnya sama dengan 1/4 dikali 22/7 dikali 14 kuadratnya kita uraikan menjadi 14 dikali 14. Nah, 22 dan 4 sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 11 dan 2. Kemudian penyebutnya di sini masih ada 2 dan 7 yang jika dikalikan adalah 14, maka bisa dicoret dengan 14 lagi. Sehingga luasnya tinggal kita kalikan 11 dengan 14, yaitu 154 cm persegi. Nomor 12. Ibu membuat pizza berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari 20 cm. Pizza itu kemudian dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Luas tiap potongan pizza adalah, jadi kita gunakan rumusnya menjadi 1/8 dikali luas lingkarannya V dikali R kuadrat. Karena panjang jari-jarinya adalah 20 cm bukan kelipatan 7, jadi V-nya kita gunakan 3,14. Jadi luasnya adalah 1/8 dikali 3,14 dikali 20 kuadrat. Sama dengan 1/8 dikali 3,14 dikali 20 kuadrat adalah 400. Bisa dibagi 8 ya, hasilnya adalah 50. Jadi luas setiap bagian pizzanya adalah 3,14 dikali 50, yaitu 157 cm persegi. Soal nomor 13. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran yang berjari-jari 5 meter berada di dalam tanah berbentuk persegi seperti gambar berikut. Bagian di luar lapangan yang berbentuk lingkaran akan ditanami rumput. Berapa luas tanah yang ditanami rumput itu? Perhatikan, jari-jari lingkaran atau lapangannya adalah 5 meter. Dan lingkaran atau lapangan berbentuk lingkarannya menyentuh sisi-sisi tanah yang berbentuk persegi, sehingga sisi perseginya adalah sama dengan panjang diameter lingkaran, yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10 meter. Nah, yang ditanami rumput adalah bagian tanah berbentuk persegi
di luar lingkaran. Jadi, luas persegi dikurangi luas lingkaran. Kita hitung terlebih dulu luas persegi, rumusnya adalah S dikali S, yaitu 10 dikali 10 sama dengan 100 meter persegi. Luas lapangan berbentuk lingkarannya adalah V dikali R kuadrat. R-nya adalah 5, jadi 3,14 dikali 5 kuadrat. Jadi 3,14 dikali 25 sama dengan 78,5 meter persegi. Maka luas tanah yang ditanami rumput adalah 100 dikurangi 78,5, yaitu 21,5 meter persegi. Kita lanjutkan soal nomor 14. Luas bangun yang diarsir berikut adalah, nah perhatikan, bangun yang diarsir merupakan gabungan dari persegi panjang dan setengah lingkaran. Setengah lingkarannya mempunyai panjang diameter 14 cm, sehingga panjang jari-jarinya adalah 7 cm. Kemudian persegi panjangnya mempunyai ukuran panjang 20 cm dan lebar 10 cm. Kita hitung terlebih dahulu luas setengah lingkaran, jadi 1/2 dikali V dikali R kuadrat. V-nya kita gunakan 22/7. Jadi luasnya adalah 1/2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. 22 bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 11, kemudian 7 dibagi 7 adalah 1. Maka luas setengah lingkarannya adalah 11 dikali 7, yaitu 77 cm persegi. Rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Jadi panjangnya adalah 20 dan lebarnya 10, maka luasnya adalah 200 cm persegi. Maka luas daerah yang diarsir adalah luas setengah lingkaran ditambah luas persegi panjang, yaitu 77 ditambah 200 sama dengan 277 cm persegi. Nomor 15. Sebuah lapangan berbentuk seperti gambar berikut. Luas lapangan tersebut adalah, jadi lapangan dalam gambar merupakan persegi panjang yang terpotong dengan setengah lingkaran. Persegi panjangnya mempunyai ukuran panjang 30 meter dan lebar 20 meter. Di sini lebar dari persegi panjangnya juga merupakan diameter dari lingkaran, sehingga panjang jari-jari lingkarannya adalah 10 meter. Kita hitung terlebih dahulu luas persegi panjangnya, yaitu P dikali L. Jadi sama dengan 30 dikali 20 sama dengan 600 meter persegi. Sedangkan luas setengah lingkarannya adalah 1/2 dikali V dikali R kuadrat. Karena panjang jari-jarinya 10, kita pergunakan nilai V 3,14. Jadi sama dengan 1/2 dikali 3,14 dikali 10 kuadrat adalah 100. Maka luas setengah lingkaran yang merupakan lubangnya adalah 157 meter persegi. Nah, luas lapangannya adalah luas persegi panjang dikurangi luas setengah lingkaran. Jadi 600 dikurangi 157 sama dengan 443 meter persegi. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.